Dari sekian banyak program yang dijalankan, mana satu program yang sahabat anggap sebagai anak emas atau prestasi yang paling membanggakan bagi Fatayat Bantul? Oke, nah program yang menurut saya itu sangat membanggakan ya dan jadi legacy kami dari pengurus periode 2020-2025 itu adalah kami menginisiasi embrio badan usaha milik Fatayat. Nah, jadi ini berawal dari keresahan kami. Organisasi itu tidak boleh tergantung untuk pelaksanaan program-programnya. Kemudian kita juga selama ini kader-kader itu kalau kegiatan itu istilahnya bantingan gitu ya, patungan. Kita itu punya mimpi bagaimana organisasi ini punya badan usaha yang bisa membiayai kegiatan-kegiatan sehingga kader-kader yang berhikmat di sini itu tidak lagi istilahnya terbebani dengan lebih banyak lagi, karena saya menyadari kader-kader kita di Kabupaten Bantul itu luar biasa ya, walaupun di kalangan kita sendiri itu tidak yang berlebih begitu keuangannya, bahkan banyak yang sebenarnya istilahnya masih cukup berat untuk mencukupi kebutuhannya secara sendiri, itu pun masih mau gitu, masih merelakan sedikit, tidak sedikit ya, masih mau merelakan sebagian dari hartanya begitu, sebagian dari uangnya gitu untuk organisasi. Dan ini sangat luar biasa ya menurut saya, pengorbanan di Fatayat ini. Dan ketika di periode kedua ini kami punya mimpi, punya badan usaha milik Fatayat, dan ini alhamdulillah kami berkolaborasi dengan beberapa pihak. Sudah ada 3 usaha yang kita rintis. Yang pertama adalah BMT, dan ini bekerja sama dengan BMT Sanden dari Pondok Pesantren Al-Furqon bersama Gus Yafri begitu dan tim di sana membuka istilahnya layanan cabang begitu, anak cabang dari BMT ini, dan ini berkolaborasi pembentukannya dengan Fatayat. Kemudian yang kedua, ini kami memiliki usaha ayam petelur dan ini sudah berjalan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, ini kita akan berkolaborasi dengan produk kosmetik dari Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Sewan Bantul ya, dan kita akan bersama-sama istilahnya memasarkan produk kosmetik ini. Jadi ada konsinyasi begitu antara Fatayat dengan Pondok Pesantren ini. Artinya memang salah satu mimpi kami adalah membangun kemandirian organisasi, dan ini sudah kita mulai walaupun masih embrio begitu, masih baru berjalan, tapi menurut saya ini cukup membanggakan karena sebelumnya memang belum ada gitu badan usaha milik Fatayat ini di Kabupaten Bantul. Bagaimana sahabat melihat perkembangan kader-kader muda Fatayat di Bantul saat ini dibandingkan 10 tahun yang lalu? Oke. Saya melihat bahwa kader-kader yang saat ini itu kita sudah cukup modern begitu. Artinya program-program yang tadinya itu belum menyentuh ranah-ranah teknologi begitu. Nah, kader-kader kita ini sudah mulai melek teknologi gitu. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang itu berbasis teknologi. Yang tadi saya sempat sampaikan, ada kegiatan-kegiatan webinar, kemudian live Instagram, kemudian ada produk-produk edukasi digital yang di sana itu 10 tahun lalu belum cukup masif gitu. Artinya memang perkembangan teknologi ini tidak kemudian diabaikan oleh kader-kader Fatayat, namun justru kader-kader Fatayat ini beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang saat ini begitu masif dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk perkembangan organisasi. Kemudian jaringan yang begitu luas saat ini juga menjadi perkembangan yang luar biasa ya menurut saya. Teman-teman Fatayat sudah mampu berjejaring dengan banyak pihak, baik itu pemerintah, non pemerintah, ada NGO, ada lembaga-lembaga dari eksekutif, legislatif, yudikatif begitu. Artinya memang ada perubahan yang cukup signifikan begitu di kader-kader kita, terutama tadi saya sudah bilang di
dalam konteks penggunaan teknologi, kemudian inovasi program, kemudian juga jaringan yang sangat luas. Jika sahabat harus menuliskan satu kalimat di buku sejarah Fatayat Bantul tentang masa kepemimpinan sahabat, kalimat apa yang ingin sahabat tuliskan? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa Fatayat itu anugerah gitu ya. Bagi saya gitu, seorang kader perempuan yang saya berawal dari ranting, kemudian anak cabang sampai ke cabang ini, ada sisi-sisi melankoli sendiri. Saya ingin mengungkapkan bahwa Fatayat ini adalah benar-benar anugerah gitu, dimana dari Fatayat inilah saya belajar menjadi dewasa, belajar kehidupan begitu. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang saya dapatkan. Satu kata itu anugerah gitu. Fatayat benar-benar menjadi anugerah dalam hidup saya. Banyak kesempatan yang diberikan melalui Fatayat ini untuk saya belajar menjadi leader. Saya belajar menatap mata-mata yang dulunya mungkin tidak berani saya tatap. Saya diajarkan untuk memanage sesuatu yang sangat besar, dan mungkin hal yang cukup lucu kadang-kadang ya dirasakan. Kita harus belajar hidup walaupun nggak punya uang karena Fatayat itu kan organisasi yang memang tidak punya pendapatan secara pasti ya selama ini, dan kita istilahnya dilatih untuk bagaimana kita bisa hidup itu walaupun kekurangan uang, dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Dan tadi Fatayat itu adalah anugerah, dan ketika kita pada akhirnya saat ini harus menjadi sejarah gitu ya, sejarah dari Fatayat NU Kabupaten Bantul yang membesarkan nama kita, yang memberikan banyak sekali kebaikan kepada kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih Fatayat NU. Saya adalah anak yang bukan apa-apa, kemudian sampai di titik ini saya bisa berdiri di sini, mendapatkan banyak privilege itu karena Fatayat Nahdlatul Ulama. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan kepada sahabat-sahabat yang nantinya menjadi pengurus selanjutnya, tetap semangat. Apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita sudah mulai hari ini, mari kita terus lanjutkan. Kita usahakan Fatayat ini menjadi organisasi yang lebih bersinar, lebih bermanfaat, berkontribusi kepada masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa di tengah kondisi yang tidak mudah ini begitu ya. Fatayat harus menjadi solusi dan mampu hadir di tengah masyarakat untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan. Kita sudah banyak bekerja di bidang-bidang kehidupan ya, ada bidang pendidikan, bidang sosial ekonomi, bidang penelitian dan pengembangan, bidang advokasi gitu, dan banyak sekali kerja-kerja kita yang sudah kita lakukan selama 5 tahun ini. Dan saya ingin menyampaikan, saya pamit undur diri dari Fatayat NU Kabupaten Bantul. Saya tidak kemana-mana sebenarnya, saya akan tetap bersama teman-teman, hanya dengan posisi yang berbeda. Mari kita tetap berjuang bersama. Apa hal yang belum sempat sahabat selesaikan dan sangat berharap bisa dilanjutkan oleh kepengurusan berikutnya? Ya, sebenarnya di laporan kemarin saya memberikan beberapa PR ya untuk pengurus selanjutnya. PR yang pertama itu adalah database kader yang sudah kita mulai, namun belum cukup valid datanya, jadi mohon nanti bisa diselesaikan. Jadi ada database kader. Kemudian yang kedua adalah pembuatan SOP organisasi yang sudah kita cita-citakan namun belum sempurna begitu. Kemudian yang ketiga adalah legalitas lembaga. Kita sudah membentuk 4 lembaga, ada Garfa NU, kemudian ada Fordaf, ada IHF, ada LKP3A, dan ini tambah satu lagi BUMF.
dan itu belum sempat kita legalkan secara organisasi, jadi tolong nanti dilegalkan gitu ya PR-nya untuk pengurus selanjutnya. Kemudian yang keempat, PR-nya adalah membuat modul begitu, modul yang terkait dengan LKD, DTD begitu yang memang punya konektivitas ataupun lokalitas dengan budaya di Kabupaten Bantul. Nah, itu kita harus memodifikasi modul-modul yang ada begitu dari pimpinan pusat, dari pimpinan wilayah begitu, dan kita harus memodifikasi ini supaya sesuai dengan konteksnya Bantul. Beberapa kali kemarin kita sudah memodifikasi, misalnya LKD berjalan gitu, nggak harus sehari semalam ataupun 2 hari 3 hari gitu ya, tapi kita berjenjang, ada 1 pertemuan, 2 pertemuan, 3 pertemuan. Nah, ini modul ini yang belum sempat kita selesaikan yang terkait dengan kelokalan di Bantul, jadi mohon bisa diselesaikan. Kemudian yang kelima, ini ada inisiasi program bersama terkait dengan rumah ibadah yang ramah untuk semua orang, terutama untuk difabel gitu ya. Kita sedang membangun kemarin di akhir periode ini, saya harap bisa dilanjutkan sehingga nanti rumah-rumah ibadah itu bisa menjadi rumah yang akses, yang ramah untuk seluruh kalangan. Itu aja sih.